Om Swastiastu. Dia Wayan Sudiaso selaku Bendesa Adat Sanding Kabasiring. Awal ini ingin menyampaikan sekilas tentang sejarah keberadaan dan berdirinya Desa Adat Sanding. Sesuai dengan bukti sejarah, angkat tahun yang tertera dalam bentuk arca peninggalan purbakala atau yang sekarang sudah didefinisikan menjadi cagar budaya. Sanding ini sesungguhnya sudah berada peradabannya dari sejak abad ke-13. Boomingnya itu sampai ke abad 14. Melihat daripada struktur dan posisi desa Sanding sesungguhnya pada abad ke-13 itu berada di daerah tumpulan di tepi atau di atas sungai Pakrisan. Entah bagaimana peradaban pada zaman itu sehingga terjadi semacam kekacauan, sehingga terjadi urbanisasi bahkan sampai meninggalkan lokasi yang semula. Pada beberapa literatur dan semacam artikel mengatakan bahwa Sanding itu pada perarudan pertama, urban pertama itu ada yang lari sampai ke daerah Sanding, Badung, dan daerah Pating di Tabanan. Nah, cerita-cerita kuno yang sempat disiratkan dan tersiar oleh para tetua-tetua yang ada di Desa Adat Sanding itu memang mengalami 3 kali perarudan. Sehingga tonggak-tonggak sejarah perarudan pertama itu adalah di Kating dan di Sanding, yang kedua itu ada di Teluk Kuati, yang ketiga ada di Menuapu. Sampai saat sekarang dengan perarudan itu akhirnya dengan berdirinya kerajaan Manggis Kuning di Gianyar, Sanding itu terjadi kekosongan, sehingga di-droppinglah para warga, para anggota Kramo yang berasal dari perintah dari Uri Gianyar kalau Manggis pada saat itu. Salah satu ciri dan situs yang ada bukti bahwa itu terjadi perarudan dari Uri Gianyar itu, kekuasaan Raja Gianyar itu, adalah dengan adanya sampai saat sekarang yang masih dihormati dan dilestarikan, yaitu pacek-pacek. Ada pacek jero Sanding Bitro, ada pacek jero Abian Bersih, dan ada pacek jero Sanding Sanding. Itu salah satu bukti sejarah yang masih kita hormati saya sekarang. Lalu pada zaman urban itu, angka tahunnya kita tidak tertera, itu menyebar di 7 banjar yang ada di Sanding ini. Salah satunya dari utara kita bacakan Banjar Mancewarno. Di sana memang kalau melihat dari segi kultur Banjarnya memang ada dari Bangli, ada dari Ubud, ada dari Gianyar juga, ada dari Bitro juga, dan ada juga dari Abian Besi. Itu termasuk dari Seronggo pun juga ada, dari Sanding Bitro juga. Dan saya selaku Bendesa salah satunya adalah urban utusan dari Pacek Sanding Bitro. Tidak. Selatan itu jana banyak Sanding Gianyar. Sanding Gianyar juga ada dari unsur Gianyar, yaitu dari Suwan, dari daerah Sampiang Gianyar. Dari Bangli juga ada, mungkin itu patungan dari raja-raja Bangli. Kebanyakan itu dari Kramas juga ada, dari Medan juga ada dan dari Bebalang pun juga ada para gusti. Dan selanjutnya ke barat itu Karanganyar, yaitu memang namanya Karanganyar, ada banyak terakhir itu yang pengisiannya dominan itu dari 6 banjar yang ada. Satunya adalah Banjar Mancono, juga ada pengisian ke Karanganyar. Dari Padang Sigi tidak ada, dari Sanding Gianyar ada pengisian, dari Sanding Seronggo ada, dari Banjar Sanding Bitro juga ada, dari Abian Besi ada. Itu banyak yang terakhir pengisian dari lokalisasi daripada Desa Adat Sanding. Lalu ke timur itu Banjar Padang Sigi. Sesungguhnya Banjar Padang Sigi itu melihat daripada situs yang ada, dengan adanya sarkofagus berarti itu peninggalan pada zaman prasejarah
Artinya peradaban dan kehidupan di Banjar pada sini sudah mendahului dari sebelumnya. Mungkin itu sejajar dan selevel atau seangkatan dengan berdirinya peradaban yang ada di Pekerisan itu. Karena zaman dulu para penduduk tradisional itu pasti dia memilih tempat di pinggir-pinggir sungai. Karena Sanding ini kebetulan secara kultur topografinya memang diapit oleh dua sungai. Sisi timur adalah Pekerisan, sisi barat itu adalah Pertamina. Nah, sehingga itu yang menjadi tonggak sejarah kita di sana. Selanjutnya memang ke selatan Abian Basi, itu Banjarnya. Itu juga berasal dari pokoknya itu adalah Pacet Abian Basi dengan penduduknya yang di dropping juga ada dari Sukawati. Di sana dominan. Juga ada dari Bangli juga ada beberapa dari Bangli dan beberapa juga dari Gianyar lebih banyaknya Abian Basi intinya. Itu ke tengah akhirnya banyak Sanding Serongo karena di sana juga merupakan pacak Puri Serongo, kiriman dari dropping dari Puri Gianyar yang merupakan perwakilnya adalah Puri Serongo. Itu pun dominan dari Gianyar aslinya. Lalu ke Sanding Bitro jelas itu pacak pertama. Itu memang semuanya itu berasal dari dari Gianyar kebanyakan penduduknya. Beberapa ada juga dari Ubud, dari Badung juga ada. Bumiarnya itu dari Badung dia, dari Mamal itu ada peralukannya. Nah, semua 7 Banjar itu berkembang. Akhirnya semuanya karena menyangkut peradaban, kita di Sanding kembali lagi membuat sebuah kayangan hijau yang pada saat penyatuan, simbol penyatuan daripada desa adat. Sesungguhnya sebelumnya pura itu sudah ada peninggalan. Pertama, pura desa masih sekarang pun masih ada ciri pura desa pada zaman peradaban yang sebelumnya. Sebelum Sanding ini menjadi lokalisasi, berada di desa Sanding ini yang sekarang ini. Ini merupakan daerah lokalisasi atau daerah yang memang disepakati untuk pindah dari kumpulan itu. Nah, sehingga kelihatannya sekarang dari 7 Banjar itu menyatukan di sini, tetapi peninggalan pura desa yang ada di Sanding Gianyar itu yang beririsan dengan Tukan Pejeng itu sekarang diimpon oleh perorangan. Dan pura yang lain pusaknya itu tidak kelihatan, tapi ada kalimat, ada yang sebuah narasumber mengatakan itu ada di Songlayung pura pusat itu. Dalamnya itu ada yang mengatakan yang persepsinya atau penafsirannya adalah di Tungkulan yang sekarang dekat dengan mungkin di sekitar Pura Gaduh atau Tegal Alas Harum namanya. Nah, di semua Banjar itu dari 7 Banjar itu semuanya beberapa Banjar juga memiliki tanggung jawab pura masing-masing Banjar. Karena di desa adat itu hanya mengenal 2 pura tanggung jawab desa. Itu satu Kayangan 3 pusat desa dalam, satu itu adalah pura Kayangan desa yang namanya Pura Cetukan. Sekarang kayangan yang ada di masing-masing Banjar itu namanya Kayangan Banjar. Kayangan Banjar itu langsung diimpon menjadi otoritas masing-masing Banjar. Itu salah satunya di Manjawarno ada 2 pura yang memang itu merupakan warisan daripada leluhur, yaitu namanya Pura Pasipangan. Itu sejarah tersendiri kenapa berdirinya Pura Pasipangan itu sudah jelas, ada dasarnya, ada situsnya pada saat itu. Ketika itu zaman kerajaan Gianyar juga pada masa-masa pembentukan dan berdirinya peradaban agraris yang ada di Belah Batu, dan sumber airnya masih belum ada istilah bendungan teknis, masih aliran-aliran. Itu memang sempat itu terjadi peninggalan bahwa itu memang pernah ada proses masyarakat ingin lunas tirta ke Pulau Tidembul, tapi akibat hujan lebat lebur jika menginap, akhirnya terjadi ciri atau sebuah tanah itu tirtanya kental ditaruh di sana, akhirnya lama-lama didirikan pulau namanya Pasipangan.
Selanjutnya ada lagi pura lagi satu yang namanya Pura Mas Ceti. Sesungguhnya Pura Mas Ceti itu adalah hak atau penyiwan daripada Pura Subak, tetapi karena itu sudah masih menyangkut milik kerajaan Puri Kapasiring yang diyakini oleh masyarakat Mansuara bahwa Pura itu adalah dulunya tempat kelingking penyimpanan daripada padi atau hasil panen daripada petaninya, karena masih sebagian irisan masih kekuasaan Raja Kapasiring. Nah, sehingga lama-lama ditinggalkan, itu diyakini dan dinobatkan atau definisikan oleh masyarakat secara bersama-sama disebut dengan Pura Mas Ceti. Kebetulan memang beradanya di hulu daripada Subak Was, hulu Carik dari Subak Was, itu salah satu. Nah, kalau pura-pura yang sifatnya ulun Bali Banjar, itu semua Banjar punya, itu tidak perlu dijelaskan karena itu sudah menjadi tata ruang daripada Bali Banjar. Itu ada Pura Ulun Bali Banjar. Ke Sanding Karanganyar, di sana memang karena daerah baru, di sana daerah Luberan, daerah Luban lokalisasi lokalan, sehingga tidak ada pura-pura yang bersifat tradisional. Tidak ada ciri, tidak ada situs, kecuali di Karanganyar itu ada memang pura yang namanya Pura Mas Ceti Subak yang dipong oleh Subak, tapi ada di posisinya ada di wilayah Banjar Karanganyar itu sendiri. Tapi puronya itu merupakan otoritas daripada Subak Salasih Sanding. Ke timur, ke barat, lari ke daerah pesisirnya Sungai Petanu yang merupakan salah satu Banjar yang memiliki situs prasejarah dengan adanya satu bagus. Di sana ada pura, ada 3 pura di sana. Pura Beji, Pura Tirtanom, dan Pura Sari, apa namanya, Tegal Sari kita. Tegal Sari. Itu ada 3 pura di sana. Nah, Pura Banjar juga ada, Pura Banjar. Kemudian Besi, puronya hanya ada Pura Banjar saja, Pura Ulun Banjar, dan Pepatian juga ada, Pati Duku dan Pati Dukuan. Itu untuk klaim-klaimnya. Dari Keserobo tidak ada, hanya Pura Ulun Banjar saja. Sanding Bitro juga tidak ada. Tapi Sanding Bitro memiliki tanggung jawab khusus yang menyangkut Pariang Desa, yaitu Pura Penataran Desa Adat. Itu yang timur. Sanding Gianyar timur memang ada salah satu pura yang namanya Pura Gaduh, yang merupakan juga pelarian atau hijrah, pemindahan dari Tungkulan itu ke Desa Sanding, ke wilayah desa yang baru sekarang ini, di Desa Sanding ini namanya Pura Gaduh. Dan Pura Mas Ceti lagi satu. Pura Mas Ceti juga sudah menjadi situs sejarah sedang kita garap sekarang. Itu akan menjadi cagar budaya puranya itu, karena pura itu dimau oleh Subak juga, Subak Selasih, Subak Tungkulan, Subak Batang. Ada 3 Subak di sana. Selasihnya itu Selasih Blusung, bukan Selasih Sanding. Karena kita ada mengenal 2 Subak di sini. Subak Selasihnya itu 2 nama, tapi wilayahnya berbeda-beda, Blusung dan lalu kembali sekarang ke Desa Adat. Desa Adat ini punya pura desa, memang pada zaman itu baru, tetapi yang pura itu sekaligus dipakai untuk menyimpan arca-arca yang ada pada zaman peradaban pada abad ke-13 dan abad ke-14. Karena mungkin pada ketua dulu itu masih menghormat dan menghargai nilai seni, nilai patung, nilai budaya, nilai sakralisasi, itu tetap dihormati sehingga itu ditaruh di pura desa. Ya, pura desa pun sekarang sedang kita proses garap dengan pemerintah daerah akan menjadi cagar budaya. Nah, dari sekian kondisi Desa Adat Sanding itu, sekarang penduduknya begitu heterogennya, begitu pluralnya, dan begitu banyaknya karakter wilayah masing-masing, tetapi berkat rasa persatuan segeluk seluruh sebayan raga, sehingga perbedaan itu tidak kelihatan sama sekali identitas masing-masing wilayah. Sudah menyatu, sudah seperti alanya Sanding.
Tidak ada yang menonjolkan identitasnya, karakternya pun tidak ada, sudah murni sekarang karakter Sanding dengan ciri sopan santunnya, etikanya, kebudayaannya. Itu tidak ada unsur indikasi bawaan daripada masing-masing mereka habitat awalnya. Itu yang saya selaku Indonesia sangat mengapresiasi sekali kondisi kita di sana. Nah, dengan kondisi seperti itu, peradaban seperti itu berkembang dan berjalan. Karena peradaban kita memang pada saat Sanding itu berdiri, tentunya kita masih berada pada tataran pola pikir masyarakat kita secara intelektualnya itu masih dalam pola agraris, rasa gotong royongnya masih kuat. Namun bersamaan dengan peradaban zaman secara global, tentunya peradaban itu bergeser, memang terjadi hanya satu digit, mungkin setengah digit, itu gotong royongnya masih kental, tetapi pola pikirnya sekarang sudah kebanyakan ke industrial modern, sehingga semuanya itu akan bersifat transaksional. Karena itu peradaban, tetapi unsur tradisionalnya, unsur paras-paras dulu sebaya takonya masih kental. Nah, menjaga potensi sekarang, apa mereka bisa pakai dasar untuk mengajarkan, untuk tetap eksis, untuk melestarikan semua peradaban yang ada itu dan menghormati pada warisan-warisan leluhur kita sesanding ini. Tentunya dengan situasi yang modern sekarang, akibat perkembangan teknologi dan juga dunia pendidikan yang sangat mendukung, banyak yang diciptakan peradaban-peradaban manusia itu yang sangat berbeda, tetapi itu semuanya bermuara untuk kehidupannya. Salah satunya memang masyarakat kita masih berpotensi sebagai tukang, sebagai petani, dan banyak juga sebagai pengusaha, teknokrat, dan juga termasuk jadi pegawai negeri lah, tentara, polisi. Itu sudah bisa menyesuaikan dengan keadaan secara nasionalnya. Semua kegiatan, semua pelaku, semua bidang yang ada di masyarakat global ini kita memiliki potensi. Tapi secara personal, tapi secara kolektif, selaku desa tidak ada potensi yang sifatnya bisa produktif sebagai sumber pendapatan desa. Itu memang sampai saat sekarang tidak ada, karena itu semuanya adalah bersumber pada pendapatan personal. Tetapi itu sangat menopang. Tetapi dengan kondisi peradaban yang sekarang, tentunya Sanding ini yang paling berpotensi untuk mengajarkan dan melestarikan, melangsungkan kehidupan seni dan budaya di desa Sanding hanya mengandalkan bagai usaha yang disebut dengan LCD. Itu memang sudah cukup berkontribusi dari sejak berdirinya 38 tahun yang lalu sampai sekarang, sudah cukup berkontribusi, dan secara rutin sekalipun, tetapi sangat berkontribusi pada peningkatan dan pada meringankan daripada beban masyarakat dalam rangka melakukan kewajiban tentang pelestarian dan ajakan desa desa. Itu hal-hal yang lain yang memang bersifat lingkungan, interaksi, hubungannya dengan masyarakat sekitar. Nah, kita desa Sanding ini juga memiliki penyanding-penyanding atau memiliki konek pada desa-desa lain seperti Tegal Saat, desa Tegal Saat, Kaje utaranya adalah desa Adat Bukit, barat adalah desa Adat Hulu, selatan adalah desa Adat Bukit. Bagaimana interaksinya sekarang sampai sekarang? Memang selama ini dan sejak tercatat sejarahnya itu memang kita tidak pernah terjadi konflik apapun, baik itu menyangkut salah, baik itu menyangkut perebutan wilayah, baik itu menyangkut kriminalitas. Sampai saat sekarang masih normatif, saling menghargai, saling menghormati, sehingga semuanya juga jadi nyaman. Kita sangat merasakan di Sanding ini kerjasama,
pengakuan, penghormatan daripada tetangga-tetangga itu masih kita menjadi perhitungan. Karena desa adat tanding ini sebenarnya yang paling besar populasinya. Kalau bukit itu satu desa adat satu banjar, Tegasar satu desa adat satu banjar, Kubu juga satu adat satu banjar, dan Busung hanya 4 banjar. Tapi Sandik ini yang paling besar, yaitu satu desa adat itu adalah satu banjar. Nah, sehingga potensi untuk interaksi sosial, potensi kegaduhan, kriminal itu kecil terjadi karena kita besar. Ya, pendamping itu sangat menghormat. Nah, mungkin itu beberapa hal yang saya bisa sampaikan, karena yang namanya sejarah itu mestinya harus tertulis, tapi bukti-bukti Sandik ini masih memiliki keyakinan bahwa sudah ada situs-situs itu, bahwa kita yakin bahwa Sandik adalah desa.